Saya pribadi asam pedas baung kalau favorit. Ayam bumbu. Nggak pernah terlupakan. Apa yang membedakan menu di sini dengan tempat lain menurut Anda? Kalau yang tempat lain perbedaannya menurut saya, kalau di sini ikan baungnya tuh ikan baung sungai asli, bukan dari ikan baungnya tuh ikan baung liar. Makanya rasanya lebih enak dibandingkan yang diternak. Makanya kami milih di sini ayamnya ayam kampung, bukan ayam apa tuh, ayam potong ya. Seperti kayak bumbu rempahnya tuh memang apa kampung gitu yang terasa kali. Makanya beda kalau kayak di rumah makan lain gitu ya. Kalau kemana-mana pasti berhenti di sini. Lagian biasanya juga kalau buat keluarga pun di sini juga, karena mau anak, mau orang tua ataupun bawa neneknya pun cocok semua gitu. Jadi nggak ini lagi kan. Masyarakat Kampar Khususnya ataupun seluruh warga Riau yang mau berkunjung silakan datang ke rumah makan Pak Abbas. Dijamin makanannya enak, makanannya baru semua, makanan ciri khas Kampar pun lengkap ada di sini. Ya, mau mencoba gimana sih rasanya asli ikan baung sungai itu, datanglah ke sini. Sama ayam kampung asli gitu, datanglah ke Pak Abbas. Kalau dari segi harga Kak, gimana? Kalau harga, kalau menurut saya ya standar sih. Kalau dibandingkan Pekanbaru, lebih mahal di Pekanbaru. Nah, tapi kalau saya ya boleh dibilang murah kali tidak, standar lah. Tapi kalau dibandingkan Pekanbaru, lebih murah di sini. Kemudian di sini tempat istirahatnya banyak, mau sholat pun dekat, pelayanan orangnya bagus. Rumah makan Pak Abbas kita udah tiap tahun makan sini. Ikan baungnya, ayam gorengnya mantap. Iya. Gulai ayamnya itu khas Melayu ya, mantap. Jauh-jauh dari Pekanbaru, makannya di sini, kenapa? Ya kita lagi mau ke Sumbar, jadi makan dulu baru ke Tola. Udah dari tahun kapan langganan di sini? Dari anak saya SD, sekarang udah SMA. Kenapa setia memilih Pak Abbas? Sini dia nyaman ya, jauh dari keramaian juga, karena kadang kita cari bibit buah-buahan di sini juga, makan sini juga. Dari segi harga gimana sih menurut Bapak? Oh, terjangkau. Bahkan kota lebih mahal ya, sini lebih murah. Apa yang mau disampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum coba makan di sini? Cobalah makan di sini, harganya terjangkau, gulainya gulai khas Melayu, ayam gorengnya gitu. Nah, sekarang kita mau cobain ayam goreng khas dari Pak Abbas. Nih, bisa dilihat ayamnya itu pakai ayam kampung asli.
Di sini juga ada bumbu-bumbunya kayak kelapa gitu. Kita cobain ini gimana rasanya. Aku mau coba bumbunya dulu deh pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh gurih dari kelapanya, sama ada terasa bumbu-bumbu khas tradisional dari Melayu gitu. Ayamnya juga lembut, walaupun ayam kampung, tapi dagingnya tetap lembut teksturnya. Ini proses pemasakannya juga masih pakai cara-cara lama yang dipertahankan oleh rumah makan Pak Abbas ini. Nah, kalau udah makan gini kan biasanya jadi haus ya. Di Pak Abbas ini kalian bisa pesen es jeruk madu. Nih madunya tuh di bawah, banyak banget madunya, nggak pelit ya. Kita aduk dulu biar manisnya merata. Ini pakai jeruk asli loh teman-teman. Coba ya. Seger banget. Jeruknya manis tapi masih ada rasa seger dari jeruk aslinya. Ditambah lagi dengan madu di bawahnya ini yang larut ke dalam minuman ini. Pokoknya seger banget ya. Kalian harus cobain ya. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fadil Abdi. Saya di sini sebagai pengelola dan juga cucu dari Pak Abbas sendiri. Sebagai pengelola dan juga tentunya tahu ya Bang cerita dari sejarah Pak Abbas sendiri. Boleh nggak Bang diceritain kepada pembaca dan pendengar kita seperti apa sejarah dari pondok Pak Abbas? Tahun berapa berdirinya? Siapa perkembangannya? Untuk rumah makan Pak Abbas sendiri itu dimulai pada tahun 1974 dan itu didirikan langsung oleh Pak Haji Abbas. Akan tetapi pada awal pendirian tersebut dinamakan Lintas Raya sampai dan itu dengan lokasi di sekitaran Danau Bingkuang itu untuk daerah kemudian berlanjut hingga 1997 baru berdirilah rumah makan Pak Abbas dan itu didirikan oleh anaknya Pak Abbas tersebut karena mengingat sepanjang dari 1974 hingga 1976 itu orang lebih mengenalnya Pak Abbas daripada Lintas Raya, sehingga dirubahlah dari Lintas Raya ke rumah makan Pak Abbas. Dan untuk pada tahun 1997 tersebut barulah didirikan di Kuala Lunas untuk dari pertamanya yang rumah makan Pak Abbas. Kemudian berjalan hingga tahun 2007 barulah dibuka cabang kedua rumah makan Pak Abbas di Jalan SM Amin, Areng Kedua, Pekanbaru. Kemudian dengan berjalannya waktu dibuka lagi cabang ketiganya di Jalan Mustika pada tahun 2010. Hingga sampai sekarang Pak Abbas sudah berdiri dengan 3 cabang, yaitu di rumah makan Pak Abbas Jalan Pekanbaru Pengkinang Kuala Lunas, kemudian Jalan SM Amin Areng Kedua, kemudian yang ketiga di Jalan Mustika Pekanbaru. Selain perubahan nama tadi di tahun 19
perubahan nama namanya dari Lintas 1997. apalagi yang berubah Bang? Mungkin dari menu atau apa lagi? Kalau untuk menu kita tetap mempertahankan eh, menu-menu keasliannya, dan juga masakan dari dahulu sampai sekarang itu tidak ada berubah, dengan kita tetap mempertahankan rasa yang alami tanpa penyedap rasa atau MSG. Dan juga mungkin pada tahun 2006 ini barulah dirubah ke permanen. Dari sebelumnya ini bangunan kayu atau seperti pondok-pondok gitu. Ciri khas dari 3 gerai itu apa tuh? Ciri khas menu ya, untuk menu sendiri rumah makan Pak Abbas ini lebih yang utamanya itu ayam goreng kampung, kemudian asam pedas bawang sungai, dan yang ketiga itu gulai cincang kambing, yang keempat udang galak goreng. Itu untuk menu utama kita. Kemudian ada pun menu yang lainnya, ada ayam gulai, ada telur gulai, ada gulai nangka, gulai jengkol, juga goreng campur, terong, tempe, dan juga vario ya. Kemudian ada sambal hijau goreng, sambal merah goreng, dan juga sambal terasi. Itu bisa disebut makanan khas Melayu? Ya, kita lebih ke Melayu sih daripada Padang gitu. Sejauh ini dari awal sampai sekarang respon dari pelanggan sendiri? Ya, respon dari pelanggan sendiri alhamdulillah sampai saat ini tetap mungkin dari generasi ke generasi mungkin gitu ya, karena saya pun bisa dibilang cucu Pak Abbas, dan yang makan kesini pun mereka mulai dari zaman Pak Abbas itu sendiri. Jadi mereka mewariskan kebiasaan mereka kebiasaan makan mereka ini kepada anak cucunya. Pak Abbasnya sendiri masih Pak Abbasnya sendiri sudah meninggal di tahun 2011. jadi sekarang yang mengelola anak dan cucunya aja. Ya, anak dan cucu. Berarti tiga-tiganya emang punya keluarga bukan franchise ya? Punya keluarga. Terus untuk saat ini kan perkembangan makanan juga pesat ya Bang. Kita ada nggak terpengaruh dengan tren-tren dan menu yang baru kayak gitu? Kalau untuk terpengaruh atau mungkin untuk daya saing mungkin sedikitnya ada gitu. Tetapi kita tetap mempertahankan ciri khas kita dengan lebih ke tradisional gitu. Tetapi kita juga menambah menu-menu lainnya, mungkin seperti yang di gerai SM Amin itu ada teman ikan bakar, ada juga es teba, gitu, es cincau, dan yang lainnya. Kalau di sini nggak ada Bang. Kalau di sini mungkin weekend aja gitu. Terus untuk cara masak, bumbu-bumbu itu masih boleh dikain sama tradisional Bang. Kalau untuk masakan, kalau untuk memasak yang utamanya kita tetap menggunakan kayu. Mungkin seperti gulai ayam, gulai-gulai itu kita tetap menggunakan tungku gitu kan ya. Menggunakan tungku. Kemudian seperti ayam goreng juga kita menggunakan tungku. Biasanya itu setengah masak. Kemudian nanti kalau sudah tamu pesan baru kita goreng lagi gitu untuk lebih matang. Biar masih hangat juga. Untuk penyajiannya lebih panas. Terus untuk bahan baku sendiri, apakah memang diambil dari sekitar sini atau Ya, kalau bahan baku kita tetap mengambil dari supplier-supplier yang berada di sekitar kita. jadi masih fresh semua? Masih fresh. Ya. Setiap hari itu selalu datang yang baru. Kalau saya lihat di Instagram atau di berita-berita banyak juga postingan tentang Pak Abbas, karena makan di sini tuh rata-rata pejabat, tokoh-tokoh penting di daerah. Itu memang target kita seperti itu atau berjalannya waktu itu menjadi seperti itu? Ya, kalau saya lebih melihatnya dengan berjalannya waktu sih Kak. Dengan berjalannya waktu kita tetap menggait pasaran dan lebih mungkin ke menengah ke atas gitu. Dengan tetap mempertahankan kualitas dan juga rasa, dan harga juga kita mengikuti
pasaran, sehingga mungkin seperti pejabat atau mungkin pemerintahan itu tetap memilih kita, bisa jadi karena rasa yang tetap kita pertahankan, kemudian tempat kita yang bersih dan luas, dan juga mungkin referensi dari tamu-tamu yang sebelumnya. Seingat abang kalau yang di sini siapa saja yang ada? Di sini ya terutama Pak Jokowi sendiri, kemudian Menteri Bapak Lukman Edi ya, juga Gubernur Riau, Bapak Bupati Kampar sendiri, kemudian Pak Sekda, juga ada mungkin pejabat-pejabat dari lokal provinsi juga gitu. Ada nggak perbedaan yang kita lakukan saat melayani mereka dengan melayani tamu-tamu biasa? Kalau untuk perbedaan tentunya tidak ada. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk semuanya. Akan tetapi mungkin beberapa tamu seperti pejabat itu mungkin mereka lebih detail gitu kan. Mungkin untuk meja ini menunya harus begini, ada request khusus gitu. Dan itu kita tetap menyanggupi apa permintaan dari para tamu tersebut. Mungkin mereka minta tambahan menu, kita sanggupkan gitu. Kalau untuk presiden sendiri waktu itu abang ada di sini? Untuk presiden sendiri saya belum di sini, sedang kuliah di luar kota. Waktu itu tahu nggak bang menu-menu apa yang presiden coba? Ya waktu itu saya info dari ini, itu menunya ya ayam goreng, asam pedas, udang galah, dan mungkin ada tambahan kue tradisional gitu, kayak lepet buki gitu. Sebelumnya udah diinfokan nggak sebelum presiden datang? Oh presiden sebentar lagi mau datang, ada nggak? Ada diinfokan itu dari stafnya, kalau tidak salah 1 bulan sebelum kedatangan itu sudah diinfokan gitu. Berarti memang sudah direncanakan. Kemarin juga pada kunjungan ke tol di sini ada info juga akan makan di tempat kita, akan tetapi saya tidak tahu ada perubahan sehingga tidak jadi di tempat kita. Sempat ada info juga? Sempat ada. Jadi seminggu sebelum presiden datang itu sudah ada info mana, dan juga sempat ditinjau dari orang kesehatan ya, juga ada tinjau ke sini untuk sterilisasi tempat gitu. Dan, tapi sekitar 3 hari sebelum kunjungan presiden kita dapat kabar bahwa tidak jadi makan di sini. Kalau yang tahun 2016 itu juga mereka turun dulu ke sini? Iya, turun dulu. Itu disterilkan sekitaran lokasi, kemudian kayak peralatan makan gitu. Juga lokasi itu. Mereka nyicip juga makan? Ya, dicicip juga. Kayak pas pampres itu mereka nyicip dulu. Jadi saat itu udah nggak kaget lagi ya? Udah nggak kaget. Itu waktu itu tempatnya apakah juga dikosongkan dari tamu lain atau memang di aja? Ya itu kalau kunjungan seperti itu kita memang mengosongkan dari tamu lain, karena itu sudah reservasi full gitu. Berapa orang waktu itu mereka satu rombongan itu kira-kira? Mungkin sekitar 20-30 orang ya. Respon Pak Presiden sendiri waktu makan makanan khas Melayu di sini? Ya responnya cukup baik, mengingat rasa yang kita sajikan itu alami gitu. Karena tanpa itu tadi bahan penyedap MSG. Ada nggak momen yang paling kita ingat mungkin Pak Presiden merequest sesuatu atau mengatakan sesuatu saat mengisi makan hari ini? Jadi waktu itu gimana sih ceritanya Bang? Jadi Pelayannya tidak langsung ya, mengantarkan makanannya? Pelayan kita tidak langsung mengantar makanan ke meja Pak Presiden, dikarenakan juga dibantu handling oleh pas pampresnya Bapak Presiden tersebut. Jadi anggota kita hanya melayani ke ruangan tengah, kemudian disambut oleh pas pampres dan dilanjutkan oleh pas pampres ke meja Bapak Presiden. Jadi request-requestnya nggak langsung ke kita tapi Ya, kalau pas pampres baru ke pelayan. Kayak nyangka nggak sih Bang dari perjalanan Pak Abbas dari tahun 70-an itu sampai sekarang seperti ini, sampai dikunjungi Pak Presiden, nyangka nggak bisa sebesar ini saat ini? Ya, sejauh ini kita tidak menyangka ya,
karena seiring berjalannya waktu ya mungkin kita tetap mempertahankan pelayanan ya kualitas lah lebih seperti itu. Dan juga kita berharap mungkin akan ada kunjungan selanjutnya dari pejabat-pejabat yang lainnya. Kalau dari artis-artis itu ada nggak? Nah, kalau dari artis untuk di sini sih tidak ada ya. Tapi yang di Gerai SM Amin itu saya dapat info ada juga dikunjungi beberapa artis seperti kan. Nah, terus mungkin bagi pemilik rumah makan sejenis lainnya yang mungkin baru merintis, apa sih yang ingin abang sampaikan agar mungkin mereka bisa tetap menjadi diri sendiri atau apa? Ya, mungkin untuk yang baru berdiri mungkin tetap tetap melayani tamu dengan sebaiknya siapapun itu, mungkin itu baik dari pejabat, kalangan menengah atau bahkan dari kalangan bawah ya. Tetap melakukan tamu seperti pada umumnya. Dan juga seperti ini kita melayani siapa yang dahulu datang, nah itulah yang kita layani. Mungkin sama pada restoran lainnya. Dan juga mungkin untuk rasa, harga dan itu tetap harus kita pertahankan. Dan juga seperti keramahan, mungkin keramahan dan juga pelayanan lainnya juga kita lebih tingkatkan, tetap pertahankan. Ke depan mungkin ada target yang ingin dicapai oleh Pak Abbas sendiri. Ya, target ke depannya mungkin kita tetap menargetkan pejabat-pejabat yang akan berkunjung khususnya ke daerah mungkin seperti ini Kampar gitu ya. Dan juga mungkin akan menargetkan akan buka beberapa cabang lagi di daerah lain. Itu bocorannya ya. Itu tahun ini atau kapan? Nah, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Sudah mempersiapkan. Oke, terima kasih.